lantai 3 Gedung BNN. This is BNS Corner. Sobat Bersinar, di studio kita kali ini kedatangan tamu spesial banget. Dia jadi host di TV dan jadi penyiar radio juga. Dan ini pas datang suaranya langsung, ini radio voice sekali. Langsung aja kita panggil, ada Mas Ferdi Hasan. Halo Mas Ferdi. Halo Ilham dan Maura, apa kabar? Baik, gimana Mas Ferdi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, karena dari mukanya udah happy. Iya. Terus datang ke BNN, ini dalam rangka apa nih by the way? Hari ini kebetulan tadi ada meeting sama Pak Deputi dan juga Pak Direktur Pencegahan. Kita lagi insya Allah mau ada beberapa hal yang kita kerjasamakan. Oke, langsung nih ngomongin soal kerjasama nih ya. Kan BNN kan punya tagline, itu Indonesia bersinar atau bersih narkoba. Mungkin Mas Ferdi sebagai yang terjun di dunia entertain, kan host juga, penyiar juga, itu gimana sih ngasih peran sama tagline ini untuk bisa diwujudkan? Ya, jadi kalau saya merasa bahwa narkoba ini memang menjadi bahaya untuk banyak pihak ya gitu, dan pencegahan yang perlu dilakukan tuh oleh semua pihak juga untuk bisa berpartisipasi. Jadi oleh seluruh stakeholder. Baik itu orang tua di rumah harus tahu jika seandainya ada indikasi ternyata anak mereka sampai terjerumus di narkoba, apa yang harus dilakukan. Apakah perlu nelfon ke BNN atau ada call center yang perlu dihubungi gitu. Nanti ada kekhawatiran juga jika mereka telepon, apakah anaknya akan ditahan atau bagaimana. Nah, jadi hal-hal semacam ini yang perlu kita edukasi dan perlu kita sampaikan. Sedangkan untuk anak-anak, baik itu dari tingkat yang paling kecil, misalnya dari SD, SMP, sampai dengan SMA, gaya komunikasi kita untuk tentunya meredam penyebaran narkoba ini juga berbeda-beda. Harus sesuai dengan segmentasi yang dituju, sehingga pesan yang ingin disampaikan mudah-mudahan bisa tersampaikan. Jadi dari pencegahan sampai dengan pemberantasan itu perlu sinergi, sehingga kita bisa mendapatkan itu tadi, tagline-nya, bersinar. Bahwa kita bersih dari narkoba, perlahan demi perlahan tapi pasti dengan langkah dan juga semangat bersama. Oke, Mas Ferdi, ini kan kita lagi berbicara soal keluarga juga ya. Nah, tadi kita udah sempet curi-curi profilnya Mas Ferdi nih, punya tiga anak. Oke, dan lucu-lucu dan cantik dan ganteng-ganteng ya. Nah, yang kita mau tanya ini Mas, keluarga itu kan emang benteng utama ya, garda terdepan untuk generasi muda menjauhi penyalahguna narkoba gitu loh. Nah, peran abang untuk pencegahan dini tuh bagi keluarga abang tuh gimana sih? Nah, betul, mungkin motivasi kita juga nih. Nah, disinilah kita membutuhkan, yang pertama pasti selalu kita utamakan dengan doa ya. Doa itu bahwa anak kita diberi keselamatan, dijauhkan dari narkoba, dari bahaya seks bebas misalnya, seperti itu gitu. Lalu pentingnya orang tua mengambil peran. Jadi mencari tahu, mungkin bisa mendapatkan berbagai informasi. Sekarang kan cari informasi udah nggak seperti dulu. Udah lebih mudah gitu ya. Misalnya ada indikasi anaknya ngunci di kamar terus gitu kan. Terus anaknya kalau dibilangin mulai ngelawan atau susah untuk diajak ngobrol. Indikasi-indikasi ini misalnya kita perlu konsultasikan gitu, sehingga kita sebagai orang tua itu mengambil peran untuk jika terjadi indikasi hal yang tidak diinginkan, langkah apa yang perlu dilakukan, sehingga pentingnya orang tua juga memahami bahwa untuk anak-anak ini juga perlu kita awasi gitu. Memang tidak 100% selalu dengan orang tua kan, mereka juga banyak bergaul, berinteraksi di sekolah dan lain sebagainya. Jadi step by step ya, mungkin komunikasi juga sama keluarga. Tapi kan mungkin di keluarga kan kita Mas Ferdi pernah bilang tadi bahwa komunikasi itu sekarang atau cari informasi itu mudah banget ya. Apalagi sekarang Mas Ferdi juga pelaku industri, apalagi juga ada stigma bahwa dunia entertain atau pelaku industri itu sering sekali terkena narkoba nih. Nah mungkin Mas Ferdi punya strategi atau mungkin teman-teman sekelilingnya Mas Ferdi ini di dunia
industri ini efek yang seperti apa sih yang paling efektif nih untuk mencegah, apakah ngasih informasi bahwa oh ini loh pendekatannya lebih smooth kah atau seperti apa nih Mas Ferdi? Jadi memang bukan hanya di industri entertainment saja. Betul. Mungkin kalau ada individu yang misalnya tertangkap gitu ya, jadi konsumsi media, jadi sehingga terdengar bahwa banyak nih gitu. Yeah. Sebenarnya di semuanya gitu, Yeah. itu kita perlu waspadai dan juga perlu kita perhatikan gitu. Nah kalau kita bicara mengenai komunikasi, sebenarnya komunikasi untuk berbagai macam segmen itu tadi, baik anak-anak, dewasa, pekerja, nggak menutup kemungkinan juga yang udah betul. tua, iya loh, Betul, gitu kan. pernah pasti. Jadi kita harus mempergunakan gaya komunikasi yang tepat, pada intinya bahaya narkoba dan juga efeknya, baik jangka pendek maupun jangka panjang yang bisa tentunya menimpa untuk mereka yang mengkonsumsi narkoba. Jadi perlu digarisbawahi sebenarnya bukan hanya dunia industri aja ya, semua kalangan pasti kena, tapi yang pasti kita harus waspada. Betul sekali. Nah, terakhir nih Mas, Siap. untuk penutup ya, pesan Mas Ferdi ini untuk anak muda Indonesia untuk berkegiatan positif dan bersih dari narkoba tuh apa aja sih, bisa langsung ke kamera? Iya, Oke. Untuk generasi mendatang gitu. Generasi mendatang. Jadi mungkin kita semua tahu ya bahaya dan juga apa hal yang dampak buruk yang diberikan oleh narkoba. Memang sekarang peredarannya sudah berbagai macam cara, kalau kita lihat di media gitu ya, masuk ini para bandar-bandar ini sampai ke permen lah, Iya, macam-macam Kue cara. segala macam ya. Betul. Jadi memang dua bahaya yang sangat kita perlu waspadai, yaitu narkoba dan juga tanpa kita sadari adalah pornografi. Betul. Karena pornografi itu dari salah satu research yang dilakukan juga itu menyusutkan otak depan kita tuh sampai 4,6%. Di mana otak depan kita itu berfungsi untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Sehingga itu memunculkan adiksi terhadap pornografi juga. Sama seperti halnya narkoba. Jadi untuk generasi Indonesia, untuk menuju Indonesia Emas, marilah kita cari aktivitas yang positif, olahraga, hal-hal yang tentunya berhubungan dengan kompetisi yang sehat ya, sehingga kita nanti saat Indonesia di masa emasnya kita semua siap untuk bersaing. Amin, semoga ya. Jadi apa sih ya, motivasi dari Mas Ferdi juga mudah-mudahan Sobat Bersinar bisa terapkan, karena yang pastinya kegiatan positif banyak ya. Tadi kan ada berolahraga, terus juga mungkin cari-cari prestasi mungkin di dalam negeri ataupun di luar negeri juga banyak. Jadi terima kasih Mas Ferdi Hasan sudah datang ke studio CNS Radio ya. Dan kita akan ketemu lagi di CNS Corner berikutnya dengan bintang tamu yang luar biasa, keren juga. Jadi sampai jumpa dan bye-bye.